Pernahkah kalian berpikir bahwa kita sedang hidup di zaman di mana kita kita lebih mengenal seseorang daripada kita mengenal diri kita sendiri? Karena kita sedang terjebak di sebuah labirin cahaya biru yang kita sebut dengan kemajuan. Padahal secara emosional kita mungkin sedang mengalami kemunduran paling tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Dewan juri yang arif bijaksana dan rekan-rekan sekalian yang sedang berdiri di ambang distopia digital. Pada pentas PI kali ini saya mengangkat tema yaitu etika dalam bermedia sosial. Namun sebelum itu mari kita jujur bersama. Terminologi etika yang sering kali kita kerdilkan hanya sebatas jangan berkata kasar. Namun sebenarnya masalah kita lebih eksistensial daripada itu. Kita sedang mengalami apa yang saya sebut dengan dehumanisasi terstruktur. Algoritma, kata yang mungkin kita sering dengar, namun kita jarang mengenal apa itu algoritma. Algoritma terdapat macam-macamnya, dan salah satunya adalah algoritma media sosial. Algoritma media sosial adalah sebuah algoritma di mana kita dipaksa untuk menjadi satu kesatuan tanpa bisa mendapatkan hak dan kewajiban kita. Algoritma media sosial tidak dirancang untuk menjadikan kita sebagai orang yang baik, namun dirancang untuk menjadikan kita sebagai orang yang sangat reaktif, yang dimana ia memberi makan insting purba kita hanya untuk menghakimi, mendakwa, mencaci, dan mencari validasi kolektif. Di sebuah benda kotak yang sering kita genggam, kita secara sukarela menjadi juri bagi dosa orang lain, seolah-olah kita telah mengantongi kunci surga di saku celana. Mari kita bedah absurditas yang kita jalani setiap hari. Seringkali kita berjam-jam hanya untuk bersujud kepada Allah. Namun hanya dalam hitungan milidetik setelah salam tangan kita langsung bergerak untuk menyebarkan narasi kebencian kembali. Itulah yang disebut dengan dikotomi moral. Saleh secara ritual, tapi beringas secara digital. Di manakah konsep tabayun ketika tangan kita bergerak lebih cepat daripada nalar? Di era post-truth ini, yang dimana postingannya awalnya hanyalah sebuah kebohongan, tapi diulang terus-menerus, akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Kita kehilangan kedaulatan diri kita sendiri. Kita telah menjadi budak dari panoptikon digital, sebuah ruang di mana kita seperti diawasi oleh ribuan mata. Dan ada salah satu premis yang sangat mengerikan. Dunia digital tidak mengenal tombol lupa. Setiap huruf yang Anda ketik, setiap aib yang Anda umbar-umbarkan, setiap fitnah yang Anda rayakan, itu akan selamanya berada di jejak digital Anda dan akan menjadi monumen dosa digital. Nanti pada saat kita telah menjadi tanah, jejak digital kita akan abadi dan akan menjadi saksi apakah kita adalah seorang yang memanusiakan manusia atau hanyalah pembuang sampah kebencian yang hanya menjadi pemberat timbangan amal kita di akhir kelak. Ini bukan soal sobat santun, ini adalah soal investasi akhirat, yang dimana banyak orang yang hanya memoles citra
dan akhirnya menjadi ria digital. Solusi dari kekecewaan ini adalah solusi dari kekecewaan ini bukanlah lari dari teknologi. Itu adalah tindakan yang naif. Tapi solusi yang benar adalah mencari kedaulatan diri kita, merebut kembali kedaulatan diri kita. Jangan jadikan jumlah follower adalah menjadi acuan hidup kita, dan jangan menjadikan jumlah suka menjadi harga diri kita. Jadilah pribadi yang memiliki filter nurani yang lebih canggih daripada kecerdasan buatan manapun, dan jadikan media sosial sebagai oase di tengah padang pasir kebencian. Di penghujung narasi ini, saya ingin meminta kepada kalian pada saat pulang nanti, pada saat kalian ingin menyalakan ponsel kalian, lihatlah pantulan wajah kalian di layar gelap itu, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya adalah manusia yang memanusiakan manusia, dan bagaimana wujud saya pada saat bertemu dengan Tuhan nanti. Tetaplah berpikir kritis, tetaplah berakhlak mulia, dan jangan sampai cahaya biru itu memadamkan cahaya yang ada dalam hati kalian. Saya Abdul Khair Sultan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.